wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Husna, saya dari IAIN Hamsa, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi Konseling Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sikap dan etika profesional bimbingan dan konseling. Terutama sekali saya akan menjelaskan tentang sikap profesional seorang konselor. Jadi sikap profesional seorang konselor adalah kecenderungan yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang konselor yang memiliki sikap profesional. Jadi sikap konselor yang dimaksud adalah yang pertama, konselor harus memiliki kesadaran terhadap komitmen profesional. Yang kedua, secara berkelanjutan berupaya untuk mengembangkan dan menguasai dirinya. Yang ketiga, konselor itu harus mengerti dan memahami kekurangan dan prasangka-prasangka pribadi pada dirinya sendiri. Yang keempat, konselor harus bertanggung jawab terhadap saran dan peringatan yang berkaitan dari rekan profesinya. Yang kelima itu mengupayakan mutu kerja setinggi mungkin. Yang keenam, konselor harus memiliki keterampilan dalam menggunakan teknik-teknik khusus yang dikembangkan atas dasar wawasan yang luas dan kaidah-kaidah ilmiah. Yang ketujuh, konselor itu peduli terhadap identitas profesionalnya dan pengembangan profesi. Yang kedelapan, memahami dan mengelola kekuatan dan keterbatasan profesional dan personalnya. Yang kesembilan, yang terakhir, seorang konselor itu harus mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak larut dalam masalah konseling. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan sikap profesional yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Yang pertama, sikap terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti memahami, menaati, loyal, dan melaksanakan. Yang kedua, sikap terhadap organisasi profesi bimbingan dan konseling Islam, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), antara lain terdaftar sebagai anggota, menjaga nama baik dan berpartisipasi terhadap program kerja. Yang ketiga, sikap terhadap teman sejawat, seperti saling menghormati, menjaga, bekerja sama, dan saling membantu. Yang keempat itu sikap terhadap konseli seperti unik, dinamis, memperlakukan secara manusiawi dan memfasilitasi tercapainya kemandirian. Yang kelima itu sikap terhadap tempat kerja seperti merasa senang, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan sinergis, serta menjaga kenyamanan antara konselor dan konseli. Yang keenam itu ada sikap terhadap pemimpin tempat kerja seperti memahami arah kebijakan, loyal, menaati, dan menghormati. Yang terakhir itu ada sikap terhadap pekerjaan. Sikap terhadap pekerjaan itu seperti senang, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas profesi seiring berjalannya waktu, menyelesaikan kemampuan dengan kebutuhan konseli, dan meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas di profesi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika profesional bimbingan dan konseling. Nah, menurut Korea itu menjelaskan ada 5 prinsip dasar mengenai etika yang merupakan bagian dari sebuah pemberian bantuan, yang fungsinya itu untuk meningkatkan etika seorang konselor hingga menuju level profesionalnya. Nah, jadi kelima prinsip itu, yang pertama itu ada otonomi, yang dimana prinsip ini menunjukkan kebebasan seorang untuk memilih seseorang konselornya dalam menghadapi masalahnya, dan promosi seseorang konselor dengan menunjukkan keunikannya melalui metode konselingnya. Jadi maksud dari prinsip ini itu, prinsip ini didasari oleh teori humanistik yang diperoleh oleh Carl Rogers dalam melihatkan dampak dari otonomi ini. Jadi konselor itu harus mempunyai keilmuan yang benar akan kliennya untuk memilih dan melakukan pemberian bantuan sesuai dengan harapannya.
Dan jadi seorang konselor yang profesional itu harus menunjukkan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan suatu masalah konseling. Yang kedua itu ada tidak melanggar kode etik sebagai konselor dan klien. Jadi yang dimana seorang konselor yang profesional itu harus berusaha untuk menghindari resiko dari proses konseling yang dilakukan, baik masalah fisik, emosi, dan psikologis ataupun tingkah laku yang berpotensi menyinggung diri klien. Jadi konselor itu harus berhati-hati dalam memberikan bantuan kepada seorang klien, karena seorang klien itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Jadi konselor itu harus pandai-pandai, harus berhati-hati terhadap terhadap kliennya itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada dengan penuh kasih sayang. Jadi konselor ini prinsip ini menunjukkan bahwa proses konseling mampu menghasilkan kondisi yang lebih baik lagi bagi seorang konselor. Jadi proses konseling yang profesional itu dapat menghasilkan perubahan kepada klien menggunakan pendekatan budayanya. Yang keempat ada menggunakan prinsip keadilan. Jadi di sini keadilannya, yang dimaksud dengan keadilan itu yaitu setiap proses konseling yang dilakukan kepada setiap klien harus sama tanpa membedakan faktor apapun. Jadi setiap orang apapun jenis kelamin, umur, asal, atau fabel secara umum harus diberikan akses yang sama dalam proses pelayanan konseling. Nah, yang kelima itu ada dengan menggunakan kesetiaan. Jadi maksud dari kesetiaan ini, seorang konselor yang profesional itu harus memberikan janji yang benar dan tidak memberikan janji palsu. Artinya harus berkomitmen dalam pelayanannya. Dalam proses konseling yang dilakukan dengan penuh keterbukaan antara konselor dengan klien. Nah, jadi etika profesional konselor itu adalah kaidah-kaidah atau perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan, bimbingan, dan konseling kepada konselingnya itu sendiri. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai tentang sikap dan etika profesional bimbingan dan konseling. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.